Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast IMM Talks. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Pak Jumarodin selaku Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ini langsung dari PWM kalau untuk teman-teman penonton podcast IMM Talks tahun dan warga Muhammadiyah. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang, karena tadi saya sudah sebutkan, yaitu tentang Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan atau disingkat MEK. Jadi ini tadi udah berbincang sebelum-sebelumnya. Jadi sebelumnya kita berbahas tentang MEK, program-programnya dan sebagainya. Nah, ini kebetulan kita pas ada Pak Jumarodin ya. Monggo Pak. Ini ada, tadi kan kita udah berbincang tentang ada 5 program MEK. Nah, kalau boleh tahu itu apa saja sih Pak 5 program tersebut? Monggo Pak. Jadi berdasar musyawarah pimpinan wilayah Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Daerah Istimewa Yogyakarta disepakati untuk periode 2015 sampai 2020 MEK BWMDY memilih 5 bidang program pilihan untuk dilaksanakan selama periode ini. Yang pertama, bidang inkubasi bisnis, bagaimana kita mendampingi startup, usaha pemula, pelaku usaha awal, atau mungkin yang sering kita dengar UMKM, usaha mikro kecil menengah. Kita melaksanakan kegiatan dalam bentuk FGD, Forum Group Discussion, bersama pelaku usaha, baik di kampus, UAD, UMY, UNISA, maupun di pimpinan daerah, bersama Majelis Ekonomi, di PDM SDIY, kita mencoba mendampingi warga Muhammadiyah khususnya yang ingin melaksanakan usaha, sehingga semangat dalam menjalani usahanya. Itu yang pertama, inkubasi bisnis. Kemudian yang kedua, pengembangan usaha retail. Jadi bagaimana MEK BWM bisa membantu masyarakat dalam mengelola usahanya yang mikro tadi, UMKM, usaha mikro kecil, mungkin tokomu atau Surya Mart ya, yang ada di tengah masyarakat, bisa tumbuh kembang, ya saling bersinergi, nanti tempat kulaannya jelas di mana, sehingga kita ke depan harapannya memang idealnya punya holding company ya, holding untuk kulaan atau distributor besar untuk Tokomu atau Surya Mart yang ada di DIY khususnya. Itu harapannya ya. Kemudian yang ketiga, ekonomi kreatif dan JSM atau jaringan saudagar Muhammadiyah. Jadi kita ingin UMKM yang fokus di ekonomi kreatif, bisa kuliner, bisa kerajinan, bisa fashion, bisa game, animasi, dan seterusnya yang ada di tengah masyarakat yang menjadi sumber kreatif sekaligus sumber penghasilan kehidupannya, itu bagaimana kita dorong, kita ajak berkomunikasi untuk mengembangkan usahanya sehingga ke depan usahanya bisa naik kelas, menjadi baik, menjadi untung, sehingga bisa dengan keuntungan kegiatan termasuk ekonomi kreatif itu bisa untuk membantu dakwah Muhammadiyah barangkali di tingkat ranting cabang setempat minimal. Kemudian yang keempat ada pengembangan ekonomi syariah. Bagaimana BMT, Baitul Mal wa Tamwil maupun BPRS ya. Kalau di Muhammadiyah di DIY kita punya BPRS BDW, Bangun Derajat Warga. Ini bisa saling sinergi, berjejaring, dan alhamdulillah untuk periode ini terkait BMT yang berbadan hukum koperasi itu punya jaringan koperasi syariah Muhammadiyah JKSM DIY yang bulan Oktober 2018
melaksanakan silaturahim nasional di Jogja, menghasilkan keputusan ya bagaimana ke depan jaringan koperasi syariah Muhammadiyah itu bisa lebih baik dalam pelaksanaannya, dalam mendampingi UMKM yang ada di masyarakat di masing-masing daerah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, selain inkubasi bisnis, kemudian pengembangan usaha retail, kemudian ekonomi kreatif dan GSM, jaringan saudagar Muhammadiyah, kemudian ada pengembangan perbankan Islam, yang terakhir adalah kajian ekonomi Islam dan beduk mutu. Ini barangkali yang menarik, kita mengkaji ekonomi Islam sekaligus bentuk prakteknya. Yang di DIY kita pilih namanya beduk mutu. Begitu Mas Herlambang. Oke. Nah, tadi saya agak tertarik dengan program yang pertama itu kan ada tadi inkubasi bisnis yang bagian mendampingi startup ya, startup dan pemula ya, pebisnis pemula. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu pendampingan seperti apa? Karena kita tahu zaman sekarang adalah zaman milenial yang dimana startup mulai berkembang dan bahkan staff-staff milenial presiden juga itu orang-orang memiliki startup gitu. Nah, kalau boleh tahu seperti apa itu pendampingan dari PWM? Jadi pendampingan yang kita lakukan dalam bentuk bagaimana pelaku usaha UMKM itu, kalau di DIY ada, kita sinergis dengan pimpinan wilayah Aisyah itu ada SUA, Sekolah Wirausaha Asia. Bagaimana UMKM ibu-ibu itu bisa kita dorong untuk bisa memproduksi, kemudian memasarkan produknya, kemudian mengelola operasionalnya, bahan untuk memunculkan produk tadi, dan juga bagaimana laporan keuangannya UMKM itu, sehingga nanti muncul UMKM bisa naik kelas dari waktu ke waktu yang didampingi dari kegiatan inkubasi bisnis ini. Jadi kalau bentuk nyatanya di DIY ada SUA, Sekolah Wirausaha Asia. Kemudian kalau yang bapak-bapak itu SBM, Sekolah Bisnis Muhammadiyah. Nah, tetapi di SUA pun ada yang lah bapak-bapak yang ikut, walaupun kebanyakan ibu-ibu ya. Di SBM pun juga ada ibu-ibu, walaupun yang lola majelis ekonomi bapak-bapak ya. Kan majelis ekonomi ada yang di PWA, Pimpinan Wilayah Asia, ada juga majelis ekonomi yang di PWM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Begitu Mas Herlambang. Berarti selain pendampingan juga penjualannya berarti via online juga berarti? Kalau kaitannya startup, pendamping usaha, selain di FGD, Forum Group Discussion tadi, kita mendampingi bagaimana mencerahkan pelaku usaha UMKM, bagaimana memproduksi, bagaimana operasional, menyiapkan bahan produksinya, kemudian bagaimana memasarkan hasil produksinya, dan juga laporan keuangannya, ngelola SDM karyawannya. Memang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri UMKM, tetapi sudah diarahkan melalui beduk mutu. Bila beli produk Muhammadiyah bermutu, yang uji cobanya ada di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di beduk mutu itu produknya UMKM dari ranting cabang se-DIY bisa dijual di situ. Kemudian pengelola beduk mutu nyiapkan pembelinya. 2016, 17, 18, 19. Nah, 2019, 2020 ini transaksi di beduk mutu sudah sekitar 2 miliar setiap bulan. Ini kecil ini ya. Karena ini sekitar 2 miliar baru lingkup UMY saja, belum UAD, belum UNISA, belum daerah Jogja, Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul. Ini belum semuanya, ini baru sebagian kecil aja. Sebagian kecil aja sudah sekitar 2 miliar transaksi tiap bulan. Ini yang menjadikan kita senang ya, dengan lapak beduk mutu. Kita dorong terus, mudah-mudahan nanti UMKM bisa naik kelas, bisa makin sehat usahanya, untung ya, sehingga bisa makin besar. Kalau usahanya mikro, harapannya bisa kecil bisa menengah.
dan seterusnya. Begitu Mas Irlambang. Oh iya. Berarti nah ini tadi menarik untuk beduk mutu. Ya. Bela beli produk Muhammadiyah bermutu. Bermutu. Ya, ini ada bermutunya ya. Ya, harus mutu. Harus bermutu. Nah, tadi kan contohnya adalah di UMY. Nah, ini selain di UMY ada nggak sih program beduk mutu ini, atau baru di UMY? Saya lihat bahwa memang 2 miliar itu termasuk angka yang besar untuk UMY. Nah, kalau boleh tahu, kalau misalnya di UMY kan tadi prakteknya itu ya udah ada pembelinya ya, pembelinya pasti orang-orang UMY, dosen, karyawan, mahasiswa. Nah, itu mesti yang membeli. Tapi kalau misalnya untuk luar UMY, apakah udah pernah dipraktekkan atau belum? Model di UMY itu harapannya memang bisa diterapkan di perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Dan Dr. Suryo Pratolo selaku pendirinya Beduk Mutu, beliau adalah dosen ekonomi UMY, itu sudah mengenalkan lapak beduk mutu itu ke perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Nah, memang harapannya model ini bisa difotokopi oleh perguruan tinggi yang lain dan masyarakat umum, tidak hanya di kampus tapi juga di masyarakat. Maka 2019 atau mungkin awal 2020 ini sudah muncul lapak PCM. Mirip dengan beduk mutu, bagaimana memanfaatkan media online untuk jual beli. Sebenarnya yang lebih penting itu bukan menjualnya, tapi bagaimana kita mengelola pembelinya. Jadi yang kita kelola adalah warga masyarakat atau warga Muhammadiyah, bagaimana sepakat, semangat membeli produk dari sesama. Katakanlah sebulan itu belanjanya 1 juta, kita menggerakkan, kita mendorong hanya dikurangi 100.000 sajalah. Dibelanjakan di lapak PCM katakanlah, atau di lapak beduk mutu. Syukur bisa 1 juta semuanya di lapak ini, mungkin kebutuhannya cocok gitu loh. Tetapi kan ini proses ya, ada tahapan. Kita berharap di setiap majelis ekonomi pimpinan daerah se-DIY itu punya 500 konsumen militan. 500 orang ini belanja hanya di lapak beduk mutu atau lapak PCM. Dan ini sudah berjalan sejak November 2018 sampai sekarang. Dan alhamdulillah di UMY mendorong total tiap PDM se-DIY ada 5, dan yang sudah jalan di PDM Sleman, ada di PCM Minggir, kemudian PDM Kota Jogja ada di PCM Kota Gede. Nah, kita berharap nanti di PDM Bantul, PCM Mana untuk percontohan, kemudian PDM Gunung Kidul dan juga PDM Kulon Progo. PCM Mana yang mau dijadikan percontohan dulu. Begitu Mas Irlambang. Oh iya, berarti memang ada sangkut pautnya ya, dan dari beduk mutu, kemudian ada lapak PCM dan lain sebagainya. Nah, itu kalau boleh tahu latar belakang tadi kan ada Prof siapa tadi yang Dr. Suryo Pratolo. Nah, dokter itu kalau boleh tahu kenapa sih ada ide untuk membuat program ini? Nah, itu latar belakangnya apa membuat program ini? Jadi latar belakang karena tadi kan ada 5 bidang di Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM-DIY. Ada inkubasi bisnis, ada pengembangan usaha retail, ada ekonomi kreatif dan CSM, ada pengembangan perbankan syariah, ada kajian ekonomi Islam. Nah, Pak Dr. Suryo Pratolo, dosen ekonomi UMY ini, background-nya akuntansi, ini senang memang membuat kreativitas ya. Dan dia sejak mahasiswa memang suka berdagang. Nah, sekarang ada sentuhan teknologi, nah, dia coba mix kan antara konvensional dengan milenial. Maka muncullah software untuk membantu usaha bagaimana memasarkan produknya. Intinya itu dengan software atau online atau lapak itu. Sehingga nanti masyarakat dimudahkan untuk datang ke toko cukup di HP WA kita. HP kita yang Android, kita bisa melihat
pajangan-pajangan produk sekaligus harganya. Kalau cocok kita lewat HP pun bisa langsung pesan ya. Terus nanti COD atau bagaimana sesuai kesepakatan untuk pengantaran barangnya. Sebenarnya Pak Dr. Suprapto ingin memanfaatkan yang ada saja supaya data ini tidak keluar negeri. Uang Indonesia tidak keluar negeri, tapi cukup kita kelola sendiri oleh kita, untuk kita, dari kita. Itu sebenarnya. Jadi bela beli itu kalau dulu ada bela beli Indonesia, maka semangatnya kan bela Indonesia dengan membeli produk warga Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengeratkan persaudaraan antar warga Indonesia. Nah, kita fotokopi semangat bela beli Indonesia itu menjadi bela beli produkmu tadi, yang bermutu tadi, membela Muhammadiyah dengan cara membeli produk sesama warga Muhammadiyah. Tujuannya adalah untuk mengeratkan persaudaraan antar warga Muhammadiyah. Itu cita-cita luhurnya dari beduk mutu. Ternyata mulia sekali. Kita kan senang kalau antar warga itu bersatu, itu bersaudara. Nah, ekonomi bisa dimanfaatkan untuk mempersatukan, bukan saling bersaing yang negatif gitu. Malah bersinergi itu malah lebih baik ya. Saya juga melihat malah itu malah saling menguntungkan kalau ada program seperti itu. Contohnya gini, Mas Hirambang punya pisang, 1 tundun mau panen. Cukup difoto pisangnya di rumahnya Mas Hirambang, diupload di beduk mutu, kemudian saya Jumaruddin lihat, loh kok ada pisang setundun udah mau matang, saya butuh. Saya tinggal ngontak WA-nya Mas Hirambang, kan ada nomor WA-nya itu. Mas Hirambang, saya beli 1 tundun pisangnya. Kan cukup, tidak harus Mas Hirambang ke pasar tradisional kan. Cukup di HP saja, di lapak beduk mutu. Sudah harganya saya dapat murah, teman lagi mungkin, dapat diskon lagi mungkin. Tapi semangatnya bukan diskon, bukan murahnya, tapi adalah kita digerakkan untuk membela sesama warga dengan cara membeli produknya sesama warga supaya persaudaraan antar warga itu menjadi makin erat begitu. Berarti selain saling menguntungkan secara material juga menguntungkan secara sosial. Iya. Dan juga ada program Mas Tejo, ada namanya entrepreneur masjid toko ecer jemaah online. Ini gimana nih Pak Jumar? Itu kreativitas dari jamaah masjid. Kan warga Muhammadiyah juga suka kegiatan di masjid. Nah, dari bukan top down tapi dari bottom up ya, dari bawah mereka berkreasi, para jamaah itu membuat entrepreneur masjid, itu disingkatkan emas. Nah, Tejo itu kan disingkat kepanjangannya dari toko ecer jamaah online ya. Karena sekarang eranya teknologi, para jamaah berbelanja kan online. Ini hanya kreativitas jamaah masjid saja. Kita mewadahi, kita mendorong supaya kegiatan-kegiatan di masyarakat, di jamaah masjid juga tetap gairah. Tidak semata-mata sholat jamaah 5 waktu, tapi bagaimana berekonomi berjamaah di samping sholat berjamaah 5 waktu. Jadi dapat dua-duanya. Kelemahan umat Islam kita kan masih sebatas semangat sholat jamaah 5 waktu. Bagaimana lewat masjid kita dorong berekonomi berjamaah di samping sholat berjamaah. Dapat dua-duanya. Nah, itu kalau boleh tahu tuh bentuknya seperti apa itu nanti prakteknya? Yaitu kreasi di masjidnya masing-masing ya. Nah, Muhammadiyah kan makmurkan masjid se-DIY. Ini kalau berjejaring ditambah dengan lapak beduk mutu atau lapak PCM, ya cukup jamaah masjid menggunakan lapak PCM, jamaah masjid menggunakan lapak beduk mutu. Nanti jamaah masjid juga beli di lapak beduk mutu dan lapak PCM di tempatnya masing-masing, atau antar PCM se-DIY. Bahkan kalau nanti sinergi dengan luar DIY, kita bisa se-Indonesia mengelola potensi lapak beduk mutu, lapak PCM se-Indonesia. Produknya kan barangkali ada di Kalimantan yang kita butuhkan, di DIY nggak ada. Atau orang Kalimantan lihat ada produk di DIY, bisa dibeli orang Kalimantan. Begitu seterusnya, harapannya seperti itu. Tapi harus dimulai.
dari DIY karena kita punya ide itu ya. Berarti memang ini ya sasarannya bukan hanya tingkat Jogja aja ya, tapi ide ini bisa sampai ke tingkat nasional seperti itu. Ya, dari Jogja untuk Indonesia. Itu semangatnya Pak Surya Pratolo. Atau kalau sekarang bukan untuk Indonesia saja, untuk dunia. Karena pembelanya kan tidak hanya Indonesia, ada yang dari Malaysia, luar Indonesia. Berarti memang sasarannya luas juga ya. Ya ini sesuai dengan tugas pokok Majelis Ekonomi kan memang membantu warga Muhammadiyah bagaimana bisa memproduksi, kemudian memasarkan produknya, menyediakan bahan produknya, kemudian mengelola karyawan, staf SDM-nya, bagaimana juga mengelola laporan keuangannya. Sehingga usaha-usaha itu ke depan memang harus berbasis data, berbasis laporan. Tidak di otak saja atau nek kelingan saja ya. Ini bertahap, berproses. Kita berharap memang seperti itu. Ke depan mengelola usaha pun profesional. Itu harapannya memang seperti itu. Tapi harus dijalani bertahap. Kalau ada kekurangan itu kita coba terus dorong bagaimana memperbaiki kekurangan itu. Sehingga ke depan makin baik. Karena masuk surga kan tidak harus fokus di sholat 5 waktu saja, puasa saja, sedekah saja. Tapi berwirausaha masuk surga kan nggak dilarang. Karena ada contohnya Abdurrahman bin Auf sudah dijamin masuk surga karena menjadi pelaku usaha. Begitu Mas Irlambang. Berarti, oh iya Pak, ini kan memang tadi saya melihat bahwa spirit berjamaah dan bla-bla ini kalau ini kan kita tahu sekarang bahwa ini kan masa pandemi, masa wabah corona sedang merajalela. Ini gimana kondisi ekonomi warga Muhammadiyah khususnya saat ini menurut Pak Jumar? Ya, kalau di DIY yang kita amati memang hampir semua usaha mengalami penurunan ya. Tetapi kan kita bermuhammadiyah ngikuti ajaran Nabi Muhammad itu kan punya prinsip-prinsip yang menjadi pijakan kita untuk melakukan apa atau tidak melakukan apa. Nah, kita di tingkat wilayah kan ngikuti pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalau dari tataran ekonomi, ya kita bisa mengelola sesuai kondisi daerahnya masing-masing untuk sementara ini. Kalau dari sisi kesehatan, kita ngikuti protokol yang diinstruksikan PP. Ya. Kalau dari sisi ya pendidikan pun kita lihat ya, kan di dunia pendidikan juga ada ekonominya. Ya ngikuti juga protokol yang ada. Mungkin sekarang sisi ekonomi di dunia pendidikan yang bisa kita lakukan adalah mungkin produksi face shield gitu ya. Jadi pelindung wajah itu ya, atau masker ya, APD. Yang kita berharap seluruh sekolah Muhammadiyah itu menggunakan produk-produk APD yang diproduksi oleh warga Muhammadiyah. Bila beli produk Muhammadiyah bermutu tadi, maka lapak beduk mutu, lapak PJM berfungsi di situ untuk mengenalkan produk-produk warga Muhammadiyah se-DIY, se-Indonesia, sehingga sekolah-sekolah Muhammadiyah seharusnya belinya di lapak beduk mutu atau lapak PJM. Nah, mudah-mudahan AMM Talk ini memberikan andil juga, memberitahukan kepada masyarakat, terutama warga Muhammadiyah, ini loh, di Majelis Ekonomi Kewirausahaan PWM-DIY ada namanya lapak beduk mutu, bisa untuk jual beli. Ada namanya gerakan lapak PJM. Di setiap PJM se-DIY sedang menggerakkan. Kita bisa jual beli di lapak PJM. Sehingga kalau dikatakan bagaimana kondisinya ekonomi di DIY, ya Maret, April, Mei memang harus stay at home, harus online. Tetapi ada loh yang online tetap aktif bertransaksi. Tapi memang sebagian besar aktivitas produksi, aktivitas pemasaran agak terganggu. Maka solusinya adalah kita menggeser dari fokus bidang kegiatan bisnis produksi yang ada selama ini ke yang sedang dibutuhkan saat ini apa? Katakanlah teman kita punya garment, punya mesin jahit banyak.
melayani kantor, tas, baju, seragam. Tapi karena sekarang era pandemi, maka digeser produksinya menjadi APD. Membuatkan masker, membuatkan baju kedokteran itu. Sehingga harapannya memang APD yang dibutuhkan PKO, rumah sakit PKO itu ngambilnya di lapak beduk mutu atau lapak PCM ini. Dan warga masyarakat yang punya produk seharusnya diiklankan, dipromokan, dipasarkan di lapak beduk mutu atau lapak PCM ini. Sehingga semua jadi tahu. Dan ini peran AMM Talk saat ini mulai Juni ini mungkin akan membantu sekali. Mengenalkan ke tengah masyarakat bahwa di DIY warga Muhammadiyah punya namanya lapak beduk mutu, punya namanya lapak PCM. Bisa dilihat di HP Android-nya masing-masing untuk menjual sesuatu atau membeli sesuatu sesama warga Muhammadiyah khususnya. Walaupun nanti yang beli tidak harus warga Muhammadiyah, untuk umum juga. Oh iya, berarti sekarang ada peningkatan ya via online untuk saat-saat ini, walaupun memang sebagian besar agak menunduk ekonomi saat ini. Nah, itu tadi Pak Jumaro mengatakan bahwa tentang lapak beduk mutu dan PCM. Nah, itu cara mengaksesnya gimana? Tadi kita sebelumnya udah tahu prakteknya gimana, tapi cara mengaksesnya ini perlu tahu apakah via aplikasi atau apa gitu caranya kan? Kalau cara mengakses lapak beduk mutu, coba diketik di HP Android-nya, di searching Google-nya itu, bisa beduk mutu. Klik, nanti akan muncul, nanti ada beberapa pilihan dari yang teratas, bila beli produk Muhammadiyah bermutu. Kemudian diklik, nanti akan masuk. Dan seterusnya, seperti ngakses informasi yang lainnya itu. Cuma nanti kata kuncinya di nama beduk mutu tadi, atau bila beli produk Muhammadiyah bermutu ya. Kalau PCM, di PCM masing-masing DIY, kalau namanya sama ya tinggal lapak PCM ya. Tapi nanti kalau kita ngetik PCM pun mungkin akan muncul juga, ada informasi terkait lapak juga. Nanti kata kuncinya kan kita bisa mengira-ira juga. Yang penting masih ada hubungannya lapak, dan yang kedua PCM atau beduk mutu tadi. Memang manajemennya sendiri antara lapak beduk mutu sama lapak PCM. Kalau beduk mutu, lapak beduk mutu sementara masih dikoordinasikan oleh Dr. Susilo Pratolo untuk adminnya. Kalau lapak PCM kelihatannya masih dikendalikan oleh PCM masing-masing. PCM Kota Gede, PCM Ngemplak, Wido Martani Sleman, PCM Minggir, PCM Wonosari, begitu. Ini yang sudah kita ketahui ya. Mungkin nanti ada PCM Tegarrejo, ini juga sedang terus ngebut datanya untuk menyiapkan lapak PCM Tegarrejo Jogja. Nah, harapannya memang satu demi satu, walaupun era wabah pandemi COVID-19 ini, kita tetap bangkit ya. Kita tetap semangat. Kan kita nggak boleh putus asa. Kan putus asa itu dosa ya. Kan masuk surga kan lewat dunia usaha juga bisa gitu. Tapi prinsip-prinsip ajaran Islam harus kita pakai untuk memberi semangat. Kita nggak boleh putus asa. Termasuk dalam jalani usaha. Termasuk dalam jalani kehidupan ini. Maka dipentingkan sinergi tadi. Saya kesini silaturahim ke Mas Irlambang, Mas Husnun, dan teman-teman tim AMM Talk ini dalam rangka silaturahim supaya kalau ada yang belum tahu jadi tahu. Begitu intinya. Kalau sudah tahu, ayo kita kerjasama, sinergi begitu. Bagus sekali. Memang kita harus bersinergi pihak AMM Talks dan juga MEKPMD. Memang kita harus bersinergi apalagi. Dan juga berarti nanti tinggal kita cantumin aja websitenya di deskripsi, nanti teman-teman bisa ngakses. Ya, teman-teman podcast AMM Talks nanti bisa melihat sendiri di deskripsi di bawah. Nah, dan juga sebenarnya di Piungan sebenarnya ada juga sih Pak. Ini lagi dibangun namanya Marketmu. Ya walaupun masih sebatas via grup WA sih, via grup. Apa-apa. Tapi memang sekarang sejak adanya corona ini spiritnya ini mulai bertambah, spirit jual beli tapi via online. Nah, ini yang online kan tidak harus lewat Google. Online bisa lewat WA tadi ya. Atau offline juga bisa kan. Ini hanya alat kan. Kalau butuh kita gunakan, kalau nggak butuh ya nggak usah digunakan.
pakai yang lain yang bisa kita gunakan apa. Untuk membantu, intinya memasarkan kan gitu ya. Ada produk, ada bahan produksi, terus setelah diproduksi, dipasarkan, butuh modal, maka dikelola keuangannya, butuh tenaga, dikelola stafnya, karyawannya, SDM-nya. Begitu seterusnya kita evaluasi sehingga memunculkan hasil usaha yang bisa dievaluasi, dikoreksi. Makin baik harapannya ke depan usahanya itu ya. Berarti memang ada harapan ya bahwa nanti semakin ke depannya ini akan semakin berkembang. Ya memang via online ya banyak sih Pak, bisa lihat Facebook, WhatsApp, Instagram ataupun yang lainnya. Nah, betul. Oh iya. Dan juga terakhir Pak, mungkin selain tadi ada lapak beduk mutu dan juga lapak PCM, apakah ada yang lainnya atau mungkin ada pesan untuk para warga Muhammadiyah yang menyaksikan di podcast IMM Talks? Ya, kami berharap warga Muhammadiyah baik yang di Aisyah, ibu-ibu maupun bapak-bapak itu saling sinergi karena sudah ada banyak contohnya. Dengan sinergi itu justru makin kuat. Nah, kita berharap seperti itu. Di antara contohnya ada ibu-ibu Aisyah di Minomartani. Dia mengelola pengajian akad pagi. Kemudian anggota Majelis Ekonomi Wilayah ini, Aisyah ini, ngambil sayur dari Muntilan, kemudian disiapkan untuk jamaah pengajian akad pagi. Maka pulang ngaji, habislah semua sayurnya yang disiapkan tadi. Awalnya di Muntilan hanya 1 pedukuhan, 2 pedukuhan, 3 pedukuhan, sekarang sudah sekitar 12 pedukuhan katanya. Jual sayur, difasilitasi oleh anggota Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Aisyah ini yang care, punya kepedulian dengan ekonomi berjamaah ini di lingkungannya, tempat tinggalnya, di perumahannya. Nah, kita berharap model ini bisa di kampung-kampung yang lain atau masjid-masjid tadi di mana ada komunitas, silakan untuk membuat ekonomi berjamaah, bersinergi, saling tolong menolong, saling menguatkan ya. Kalau sendiri nggak bisa ya bersama. Itu harapannya. Dan ajaran Islam itu memang tidak hanya dipelajari, tidak hanya dihafal, tapi bagaimana ajaran Islam itu prinsipnya untuk membantu kita menjalani proses kehidupan ini, termasuk di dunia usaha, agar kita tetap bisa masuk surga lewat dunia usaha ini. Ya. Namanya salah ya bisa manusia, minal khotok wa nisyan ya. Tapi kan kita juga diberi peluang untuk istighfar, tobat kan gitu ya. Sehingga untuk husnul khotimah itu siapapun punya peluang, termasuk yang menjalin usaha, bisa husnul khotimah. Maka dengan sinergi, kerjasama, saling mengingatkan, ya dakwah kan tidak hanya dakwah pengetahuan ilmu tauhid syariah secara umum, tapi dakwah juga bisa dakwah ekonomi, dakwah pendidikan, dakwah ekonomi, ya, dakwah budaya. Harapan kita seperti itu ya. Sehingga kita harapannya pelaku dakwah, gerakan dakwah Muhammadiyah ini apapun majelisnya, apapun lembaganya, gak ada kata putus asa. Karena orang tua kita, penggerak dakwah Muhammadiyah memberi contoh seperti itu. Bagaimana menjadi orang yang baik dengan selalu memberi manfaat kepada orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Itu yang kita pegangi prinsipnya. Sehingga kalau dakwah ekonomi berhasil, alhamdulillah. Dakwah ekonomi ada tantangannya belum berhasil, alhamdulillah. Diperbaiki. Terus saling mengingatkan begitu. Oke. Berarti memang jadi adalah bagaimana kita tetap berbelanja, berbisnis, tapi kita juga mendapatkan pahala dari model bisnis kita dan juga silaturahmi yang terjamin. Jadi keuntungan dalam segi sosial juga yang bisa kita dapatkan. Terima kasih Pak Jumarodin atas waktunya dan juga terkait dengan beli produk Muhammadiyah bermutu dan juga beduk mutu dan juga lapak PCM. Nah, dan juga untuk para penonton podcast IMM Talks, jangan lupa like, subscribe dan share video ini agar semakin berkembang video ini dan juga akan semakin dirasakan oleh banyak, terkhusus warga-warga Muhammadiyah. Jangan lupa subscribe dan juga di-share ke warga Muhammadiyah yang lain. Mungkin itu saja. Ya.
Terima kasih Pak. Mas Lambang. Terima kasih lagi Ada Pak. salahnya minta maaf. Iya, Pak. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.